Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin, Rabbul arsyil azim, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang memberikan kepada kita rezeki, Rabb yang menghidupkan dan mematikan kita, Rabb yang hanya kepadanya kita persembahkan ibadah kita. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini kita akan membahas tentang talbiyah, zikir yang khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang penting untuk diketahui oleh mereka yang bercita-cita ataupun yang memiliki keinginan untuk menjalankan dua ibadah yang mulia ini. Dan tentu kita sebagai seorang muslim ataupun muslimat, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tentu kita semuanya merindukan untuk melakukan dua ibadah yang mulia ini, ibadah haji dan umroh. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala bi asma'ihil husna wa sifatil ulya, agar Allah tabaraka wa taala memudahkan langkah kita semua untuk dapat menjawab panggilannya dan kita dapat bertalbiyah sebagai bentuk jawaban kita atas panggilan dari Allah tabaraka wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Di antara cara seseorang yang dia ingin merasakan kenikmatan dalam suatu ibadah, dia ingin merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quranul Karim, dia ingin merasakan nikmatnya solat, khusyuknya solat. Di antara wasilahnya adalah dengan mengetahui makna ataupun kandungan dari apa yang dia baca dalam ibadah tersebut. Suatu orang membaca Al-Quranul Karim, dia tahu maknanya, maka ayat-ayat Allah Taala yang dia baca tadi
akan memberikan bekas yang lebih di dalam hatinya. Kenapa? Dia mengetahui maknanya. Sewaktu disebutkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, maka muncul harapan yang besar, kerinduan terhadap surga Allah tabaraka wa taala. Sewaktu dibacakan ayat-ayat tentang azab Allah, maka muncul rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Sewaktu dia mendengar Al-Qur'anul Karim, bertambah keimanannya. Kenapa? Dia tahu maknanya. Begitu juga dengan sholat. Seorang yang mengetahui makna bacaan dalam sholatnya, tentu ini akan lebih memudahkan orang tersebut untuk dapat khusyuk di dalam sholatnya. Dan ini pasti berbeda sekali dengan mereka yang sholat yang sama sekali tidak mengetahui apa yang dia baca dalam sholatnya tersebut. Dia tidak mengetahui, jangankan maknanya, artinya saja tidak tahu. Maka tentu berbeda dengan orang yang dia belajar bersungguh-sungguh ingin mengetahui makna apa yang dia baca dalam sholatnya. Dan ini adalah wasilah untuk memudahkan seorang dapat khusyuk dalam sholat tersebut. Dan begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan ibadah yang mulia yaitu haji dan umroh. Seorang yang mereka mengetahui makna zikir yang dia bacakan sewaktu menjalankan ibadah yang mulia ini, dia mengetahui makna zikir khusus bagi orang yang haji dan umroh, yaitu talbiyah tadi. Dia mengetahui makna setiap kata yang ada di dalamnya, dia mengetahui kandungan maknanya, maka tentu ini akan memberikan bekas yang lebih di dalam hatinya. Dan ini semua tentu butuh perjuangan, butuh belajar. Karena kalau tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mungkin bisa tahu. Tiba-tiba tahu saja sendiri, tidak mungkin. Kenapa? Karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapati dengan belajar. Orang bisa tahu makna talbiyah, ungkapannya, apa yang dia ucapkan dalam talbiyah tersebut adalah dengan menuntut ilmu, dengan belajar seperti ini, menghadiri kajian, majelis ilmu yang dibahas di sana tentang makna yang terkandung di dalam zikir yang mulia ini. Makanya tidak heran jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, belajar agama, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Dia belajar, maka dia akan lebih faham apa yang dia bacakan dalam sholatnya, dalam talbiyahnya. Al-Quran yang dia bacakan dia tahu dengan menuntut ilmu. Maka ini akan memudahkan jalan baginya untuk masuk dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, talbiyah ini dia merupakan zikir yang indah, yang agung, yang banyak diimpikan oleh kaum muslimin. Yang zikir ini tidaklah disyariatkan untuk mengucapkannya kecuali orang yang sedang berihram. Baik ihram ketika umroh ataupun ihram ketika haji. Lafaznya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah
Ini adalah lafaz dari talbiyah yang artinya secara umum talbiyah ini adalah memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala untuk menuju Ka'bah. Ini arti secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1549 dan Imam Muslim nomor 1184, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya talbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, hanya milikmu, dan kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, dan tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi nomor 1778 disebutkan bahwasanya fahalla bitauhidi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Fahalla an-nasu bihadza alladhi yuhilluna bihi falam yazid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an wa labba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu hatta idza ataina al-baita ma'ahu. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan tauhid, yaitu dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka mendengar talbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bertalbiyah jugalah para sahabat yang ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus bertalbiyah sampai mereka tiba di Baitullahil Haram, sampai mereka tiba ke Ka'bah. Ini adalah lafaz talbiyah yang disunnahkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan oleh mereka yang menjalankan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya terkait dengan talbiyah ini setidaknya ada 8 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ijabatan laka ba'da ijabatin. Makna dari talbiyah yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu,
adalah ijabah, jawaban atas seruan, panggilan dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah haji dan ibadah umroh ini adalah panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Rabb yang telah menciptakan kita. Yang mana setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan untuk seru manusia, panggil manusia. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin fin nasi bil haji, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah diseru, sudah dipanggil kita untuk mengerjakannya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ada sesuatu yang keliru yang mereka katakan, kenapa kalian tidak kerjakan ibadah haji? Belum ada panggilan. Lah ini udah Allah Tabaraka wa Ta'ala panggil. Wa adzin fin nasi bil haji. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk seru manusia. Dalam Al-Quranul Karim sudah disebutkan. Artinya kita semua sudah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada alasan, tidak ada hujah bagi kita katakan, oh tidak ada panggilan. Ini sudah jelas sekali Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Wa adzin fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'tuka rijalan, maka engkau akan dapati manusia tersebut, mereka yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini akan menjawab seruan Allah, undangan Allah. Ya'tuka rijalan, dengan berjalan kaki. Subhanallah. Ya, mereka akan datang menjawab seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan dengan unta yang kurus mereka akan datang dari segenap penjuru bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jauh. Subhanallah. Makanya jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, sewaktu kita mendengar seruan ini, harusnya menjadi pertanyaan kita apa? Ustaz, gimana jadi jalan kalau mau ke Mekah itu gimana sih rutenya? Jalannya gimana? Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Orang yang beriman akan mendatanginya walau harus berjalan kaki. Makanya jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak heran tuh kalau antum buka di internet, lihat itu banyak ternyata orang memang yang mendatangi, menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dengan jalan kaki. Dari Indonesia ada yang mereka berjalan 9.000 kilo dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia, jalan kaki. Tahun 2016 dia jalan, 2017 baru datang, baru nyampai, menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'tuka rijalan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang beriman akan menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Dengan jalan kaki. Yang penting jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini subhanallah. Dari Inggris 11 bulan dia jalan kaki dari Eropa sampai Saudi Arabia. 6.500 kilo. Subhanallah. Ya, berangkatnya 2021, sampainya 2022. Antum bisa cek, lihat di internet. Subhanallah, banyak ternyata. Mereka jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'tuka rijalan, dengan jalan kaki. Mereka jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna yang pertama, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu makna
dari talbiyah yang pertama adalah ijabatan laka ba'da ijabatin, yaitu orang yang beriman ini mereka menjawab panggilan dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku jawab panggilanmu ya Allah. Aku jawab panggilanmu ya Allah. Jawab panggilan dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna talbiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, in qadtu laka wa sa'at nafsi laka khadi'atan zalilatan, yaitu menunjukkan ketundukan seorang hamba dan merendahkan diri kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sewaktu dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut dengan kerendahan. Ya Allah, dipanggil Allah, tidak ada alasan untuk tidak menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana seorang yang dipanggil untuk sholat, disuruh oleh muazzin, hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dipanggil oleh Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kata muazzin, la haula wala quwwata illa billah. Kita sewaktu dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada hujah bagi kita, harus kita jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, baik itu dengan haji ataupun dengan umroh. Ini adalah yang kedua, jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, makna talbiyah ini, ana muqimun ala ta'atika mulazimun laha, yaitu aku melazimkan ketaatan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sewaktu kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka ini sebagai bentuk apa? Ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memang sebagai seorang hamba, kita wajib untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan kepada kita rezeki. Kemudian yang keempat, muwajihatuka bima tuhibbu mutawajjihun ilaik, yaitu adalah menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai. Ini makna dari talbiyah yang keempat, yaitu kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjawab panggilan Allah, menghadap Allah, mendatangi Allah Tabaraka wa Ta'ala ke Baitullahil Haram dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai, dengan iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, hubban laka ba'da hubbin, yaitu aku datang karena cinta kepada Engkau ya Allah. Setelah kecintaan, artinya datang. Kenapa kita datang ke Baitullahil Haram? Kita tinggalkan keluarga, keluar harta, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya waktu kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa kita datang, kita jawab panggilan Allah? Karena kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bentuk cinta kita, kita jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, aku jawab panggilanmu ya Allah. Aku jawab panggilanmu ya Allah. Sungguhnya segala pujian hanya milikmu, nikmat hanya datang darimu ya Allah, kerajaan hanya milikmu,
dan tidak ada sekutu bagimu ya Rabbal Alamin. Bentuk cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, akhlastu lubbi wa qalbi laka, yaitu mengikhlaskan, memurnikan pikiran kita dan kolbu kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya sewaktu kita mengucapkan talbiyah, kita telah berihram, maka pada saat itu kita murnikan diri kita, hati kita untuk menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggalkan urusan dunia, tinggalkan pekerjaan bisnis yang selama ini menyibukkan kita, menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tinggalkan sementara. Untuk apa? Untuk fokus menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu ya Allah. Fokus sekarang untukmu, untuk Rabbul Alamin beribadah. Sebagaimana kita sholat harus khusyuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang saya umroh, saya haji, fokus untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, memurnikan diri kita, jiwa kita pada saat itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Tinggalkan kesibukan dunia kita. Ini tidak lama jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita telah disibukkan dengan dunia, luar biasa disibukkan. Maka saat ini, saat kita sedang berihram, kita menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka fokus untuk ibadah. Tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Kita jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makna dari talbiyah, fi halin wasi'atin munsyarihi sadri, yaitu dalam keadaan yang wasi'ah. Ya, aku mendatangimu ya Allah dalam keadaan wasi'ah, dalam keadaan yang luas, dalam keadaan kondisi hati yang lapang. Ya, dalam keadaan kondisi hati yang lapang, hati yang luas. Ya, tidak merasa terpaksa. Oh, kenapa pergi haji? Kenapa pergi umroh? Karena terpaksa. Karena diajak. Karena diajak sama bapaknya misalnya. Kenapa pergi umroh ini? Karena diajak aja. Kalau enggak mau berangkat. Kenapa begitu? Diajak suami, menemankan suami. Ya. Bukan. Tapi kita lapangkan dada kita, luruskan niat kita. Kita ingin menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luruskan, lapangkan dada kita. Ini mau jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, iktiraban ilaika ba'da iktirabin, kama yataqarrabul muhibbu min mahbubihi, yaitu iktiraban, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana orang yang sedang mencintai kekasihnya ingin selalu dekat dengan kekasihnya tersebut. Makanya sewaktu kita menjawab panggilan Allah, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita menjawabnya dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa rindu. Ya Allah, ini saat-saat yang telah saya nantikan ya Allah. Puluhan tahun nabung. Sekarang waktunya untuk menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Udah rindu, kangen luar biasa dengan tanah suci. Ini waktunya ingin memenuhi kerinduan tersebut. Ingin menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana seorang kekasih yang akan berjumpa dengan kekasih yang sangat dia cintai. Kita cinta kepada seorang, cinta pada istri, cinta pada orang tua, pada anak, ingin bertemu. Sewaktu ada kesempatan tentu kita sangat antusias. Oh, ini mau liburan, selama ini merantau, ada waktu pulang kampung, mau pulang semangatnya luar biasa. Pulang kantor, segera dia packing,
cepat-cepat ingin pulang. Kenapa? Akan bertemu dengan orang yang dia cintai, ingin segera ketemu dengan bapaknya, dengan ibunya yang selama ini sudah lama tidak bertemu. Antusias. Sampai ke kampungnya di bandara udah langsung pulang, tidak singgah kemana-mana lagi. Kenapa? Udah kangen luar biasa. Begitulah yang dirasakan oleh seorang yang besar kerinduannya, ingin jawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pikir panjang. Ada panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesempatan menjawab panggilan Allah untuk menjalankan ibadah haji, ibadah umroh, tidak pikir panjang. Kenapa? Rindu yang luar biasa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya sewaktu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dia semangat menjawab panggilannya. Seperti itulah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seolah-olah dia akan bertemu dengan orang yang sangat dia cintai, dia antusias sekali. Kedelapan makna ini jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan seorang yang dia mengucapkan talbiyah tadi, maka orang ini dia harus benar-benar fokus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia benar-benar fokus untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, fokus untuk memenuhi panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hati yang lapang, hati yang gembira, bukan terpaksa, bukan. Hati yang lapang, gembira dia karena akan bertemu dengan tempat yang selama ini dia rindukan. Dia akan menjawab panggilan dari Rabb-Nya, Rabbul Alamin, dipenuhi rasa cinta dan rindu yang teramat sangat. Ini subhanallah. Kemudian jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun makna dari innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam kalimat ini terdapat kata alham. Innal hamda, sesungguhnya pujian. Kemudian ada kata ni'mah, kenikmatan. Innal hamda wa ni'mata laka, sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik engkau ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal mulk, dan kerajaan adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. La syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu. Para ulama menjelaskan kenapa kata ni'mah dan alham ini digandengkan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, kemudian baru wa al mulk, dan kerajaan. Kenapa kok? Apa makna dari ni'mah dan alham? Innal hamda wa ni'mata, kenapa ini digabung pada lafaz tersebut sementara al mulk dipisah? Hal ini dikarenakan alham tersebut sebab pujian. Di antara sebab kenapa ada pujian adalah karena adanya nikmat. Di antara sebab kenapa ada pujian karena mendapatkan nikmat. Maka sewaktu seorang yang bertalbiyah mengucapkan innal hamda wan ni'mata, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, tidak ada pujian yang sesungguhnya kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, karena seluruh kenikmatan yang ada yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, itu semua dari Engkau. Innal hamda wan ni'mah, sungguhnya pujian ini kenapa hanya untuk Allah? Karena seluruh kenikmatan ini datangnya hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaklah seorang yang dia bertalbiyah tadi, dia mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalak, hendaklah dia benar-benar meresapi bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada pada dirinya, seluruh nikmat rezeki tersebut, baik itu rezeki yang sifatnya amah ataupun khosoh, ini segala macam bentuk anugerah, kemudahan, harta, keimanan, mudahnya dia dalam belajar, mudahnya dia dalam beribadah kepada Allah Taala, semua karunia yang dia dapatkan semuanya adalah datang dari Allah Taala. Oleh sebab itu pujian hanya untuk Allah. Pujian hanya untuk Allah karena semua nikmat datangnya dari Allah Taala. Adapun makna dari al-mulk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, kepemilikan al-mulk, ya, kerajaan, kepemilikan hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kerajaan hanya milik Allah, semuanya milik Allah tabaraka wa taala. Hal ini dikarenakan Allah tabaraka wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Langit, bumi, manusia, jin, suami, istri, anak, orang tua, semuanya adalah ciptaan dari Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-An'am ayat 102, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Dzalikumullah, itulah Allah tabaraka wa taala. Dzalikumullah, itulah Allah tabaraka wa taala, rabbukum, dia adalah Rabb kalian, Allah adalah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, yaitu Allah tabaraka wa taala. Khaliqu kulli syai', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu adalah Allah tabaraka wa taala. Fa'buduh, maka beribadahlah hanya kepadanya. Ibadahlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah tabaraka wa taala yang memelihara segala sesuatu. Ya, maka di sini jelas jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi ini ciptaan dari Rabbul Alamin, ciptaan dari Allah tabaraka wa taala. Dan karena Allah tabaraka wa taala menciptakan, maka semua adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah yang menciptakan. Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Tidak ada. Allah tabaraka wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan jin dan manusia, ciptaan Allah tabaraka wa taala, maka milik Allah semuanya. Maka dari sini tahulah kita bahwasannya di antara kandungan dari kalimat talbiyah ini, hakikatnya kalimat ini maknanya adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Tauhid yang ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Tauhid yang dengannya Allah tabaraka wa taala utus nabi dan rasulnya. Allah tabaraka wa taala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tidaklah aku utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah tabaraka wa taala, melainkan untuk apa? Untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang disiarkan, yang diucapkan oleh tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Inilah yang mereka ucapkan,
Yaitu apa? Syiar tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Pengakuan bahwasanya dialah Allah zat yang telah menciptakannya. Pengakuan bahwasanya dialah Allah tabaraka wa taala zat pemilik alam semesta. Dia hanyalah hamba Allah tabaraka wa taala. Pengakuan bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada dirinya pada saat ini, harta, jabatan, keluarga, kenikmatan, semua datang dari Allah tabaraka wa taala. Dan mudah bagi Allah tabaraka wa taala untuk mengambilnya. Mudah bagi Allah tabaraka wa taala untuk mengambil semua kenikmatan tersebut. Kenapa? Karena punya Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, hanya kepada Allah tabaraka wa taala dia tujukan ibadahnya. Tidak kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya jamaah milik Allah tabaraka wa taala, sahabat yang mulia Jabir mensifati talbiyahnya Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan tauhid. Ya, Jabir mensifati dengan tauhid. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1218. Beliau radhiyallahu taala mengatakan fa'ahalla bitauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, makanya sahabat yang mulia Jabir mengatakan talbiyah ini adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi inilah syiar yang didengungkan oleh jamaah haji. Inilah syiar yang didengungkan oleh jamaah umroh. Talbiyah yang merupakan syiar tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Syiar inilah yang disunnahkan diucapkan oleh mereka yang sedang berihram, yang datang dari seluruh penjuru bumi Allah tabaraka wa taala, menjawab panggilan Allah. Mereka katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maknanya adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, namun sayang jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, betapa banyak kaum muslimin yang tidak paham. Dia enggak tahu maknanya. Jangankan makna, artinya tidak faham. Kenapa? Tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Akhirnya dia pergi ke tanah suci, keluar biaya puluhan juta, ratusan juta. Pulang ke tanah air, tidak merubah sedikit pun dari keimanan yang ada pada dirinya. Dia tetap berada di atas kesyirikan, tetap jauh dari Allah tabaraka wa taala, tetap makan harta haram. Tidak berubah. Kenapa? Dia tidak faham. Dia tidak memaknai. Sebagaimana dia sholat, sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Wa iyazubillah. Ya, makanya penting belajar, penting menuntut ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Inilah jamaah milik Allah tabaraka wa taala talbiyah. Talbiyah yang merupakan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan talbiyah ini disunnahkan bagi orang yang haji dan umroh tadi dibaca dengan suara yang keras. Dibaca dengan suara yang keras sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril alaihi salam faqala
an amura ashabi aw man ma'i an yarfa'u aswatahum bitalbiyah. Telah datang kepadaku Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan kepadaku agar aku memerintahkan kepada sahabat-sahabatku atau orang yang sedang bersamaku an yarfa'u aswatahum bil talbiyah. Untuk apa? Untuk irtifa, untuk mengeraskan, meninggikan suaranya sewaktu bertalbiyah. Jadi sunnahnya talbiyah ini jamaah yang milik Allah Taala adalah dengan suara yang keras. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan an yarfa'u aswatahum bitalbiyah. Yaitu tinggikanlah suara kalian, kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Dengan talbiyah tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1247, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasruhu bil haji surahan." Kami keluar, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami sungguh-sungguh berteriak dengan talbiyah. Jadi sahabat apa? Teriak jamaah milik Allah Taala. Dengan talbiyah tadi teriak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka tinggikan suaranya. Bahkan kata Abu Sa'id Al-Khudri apa? Teriak. Ini ditinggalkan sunnah ini, sebagian kaum muslim meninggalkannya. Ini tentu untuk yang laki-laki ya, disunnahkan untuk teriak, untuk mengeraskan suaranya dalam talbiyah tersebut. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam bertalbiyah keraskan suaranya. Ya, kalau antum melihat subhanallah orang-orang Arab, orang-orang Afrika itu lantang sekali mereka bertalbiyah. Kalau orang-orang Indonesia subhanallah, ya, antar mau anda talbiyah. Ya. Mungkin sebagian karena jahil, tidak tahu. Ya, sebagian malah ngobrol, sebagian selfie. Oh ya, mereka tinggalkan. Ya, subhanallah. Namun tadi tetap ya teriakannya haruslah teriakan yang wajar. Jangan sampai memudurkan diri sendiri, tetap dijaga adab-adabnya, tidak berlebihan. Ya. Ini untuk tadi, untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan ya cukup dengan suara yang lirih, yang hanya dia dengarkan sendiri saja. Kalau perempuan cukup talbiyahnya dengan suara yang dia saja yang mendengarnya. Laki-laki suara nyaring, ya, perempuan suara yang lirih. Karena suara wanita ini bisa menimbulkan fitnah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ahalla muhillin qattun wala kabbara mukabbirun qattun illa busyira bil jannati. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada seorang pun yang dia bertalbiyah dan tidak pula seorang yang bertakbir melainkan diberikan kabar gembira bagi orang ini berupa surga Allah Taala. Ya subhanallah, ini keutamaan yang besar dari orang yang mengucapkan talbiyah, syiar tauhid tersebut. Yang mana kata para ulama, talbiyah ini adalah kalimat yang menandakan seorang keluar dari kesibukan, kepenatan dunia untuk fokus beribadah kepada Allah Taala. Fokus untuk akhirat. Dia tinggalkan kesibukan dunia, dia tinggalkan urusan-urusan dunianya, fokus untuk menjawab panggilan Allah Taala. Buktinya apa? Buktinya dia ungkapkan dengan talbiyahnya tadi, dengan ungkapan talbiyah yang dia keluarkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, yang dia khusyuk mengucapkan talbiyah tersebut. Dia khusyuk
sembari menunjukkan ketundukannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakannya. Ungkapan kejujuran dari seorang hamba yang menjiwai dan meresapi makna talbiyah yang dia ucapkan, maka ini akan memberikan dampak yang besar bagi hatinya. Bahkan dampak tersebut tidak hanya bagi dirinya, bahkan bagi orang ataupun bagi apa-apa yang ada di sekitarnya, sehingga menjadikan mereka pun juga ikut bertalbiyah bersama talbiyah yang dia ucapkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, "Ma min muslimin yulabbi," tidaklah ada dari seorang muslim yang dia bertalbiyah, illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajar au syajar au madar, melainkan bertalbiyah juga apa yang ada bersamanya dari sebelah kanannya dan sebelah kirinya, baik itu berupa batu au syajar ataupun pepohonan, au madar ataupun tanah, hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna, hingga penjuru bumi dari arah sana dan sana, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Artinya karena talbiyah yang ikhlas yang dia ucapkan dari dalam hatinya, menghayati kalimat tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, maka memberikan dampak bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Bebatuan ikut bertalbiyah bersamanya, pepohonan ikut bertalbiyah bersamanya. Subhanallah. Tanah ikut bertalbiyah bersamanya. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah Taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Bahkan dampaknya tidak hanya bagi dirinya, bahkan bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya juga bertalbiyah. Ini subhanallah. Ini bukan kalimat biasa yang diucapkan oleh jamaah haji dan umroh, tapi sangat disayangkan, tadi Anda katakan, banyak dari kaum muslimin yang tidak faham. Dan talbiyah ini sunnahnya adalah tatkala seorang berihram, baik itu umroh ataupun haji, dan dimulai sejak di miqat hingga sampai Ka'bah. Jadi nanti orang yang umroh dari miqat, misal dari Zulhulaifah atau Bir Ali, pakai ihram, mengucapkan nusuknya, labbaik Allahumma umratan, pakai ihram, maka sejak itu sampai dia ke Ka'bah, maka perbanyak untuk bertalbiyah, perbanyak untuk talbiyah, zikir yang khusus ini, ya, zikir yang dirindukan oleh jutaan kaum muslimin di seluruh dunia untuk mengucapkannya. Perbanyak talbiyah tadi. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul haji afdol, wahai Rasulullah, haji apa, seperti apa haji yang paling afdol? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ajju was-sajju, haji yang paling afdol adalah mereka yang paling banyak meninggikan, mengangkat suaranya untuk bertalbiyah, dan yang paling banyak menyembelih hewan hadyu. Artinya nanti yang membedakan orang haji dan di antara mereka adalah apa? Banyak-banyakan talbiyah di antaranya, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, perbanyak talbiyah. Ya, ini membedakan nanti kualitas haji dan umroh seseorang. Makanya kembali kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, untuk memperbanyak apa? Talbiyah nantinya. Ya, untuk memperbanyak talbiyah. Karena kita dapati tadi betapa banyak kaum muslimin yang diberi
kesempatan oleh Allah Taala menjalankan ibadah haji, diberi kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Taala menjalankan ibadah umroh, tatkala dia telah berihram, yang harusnya dia memperbanyak bertalbiyah, akan tapi dia disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Sebagian dari mereka disibukkan dengan mengobrol dengan obrolan-obrolan yang tidak ada manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Padahal mereka sedang berihram, harusnya perbanyak talbiyah. Sebagian yang lainnya habis waktunya untuk apa? Untuk molor, tidur aja. Dari mikot sampai sepanjang perjalanan tidur aja. Bukan tidak boleh, istirahat boleh, silakan. Tapi kalau waktu tersadar, talbiyah. Ya, capek tidur, tersadar bangun, talbiyah. Perbanyak talbiyahnya. Sebagian lagi nanti sibuk dengan apa? Dengan handphone, medsos, update terus. Sebagian sibuk dengan tadi melihat alam sekitarnya gitu kan ya, baru, pemandangan baru. Sehingga mereka meninggalkan zikir yang utama ini, yaitu bertalbiyah, menciarkan Allah Taala dengan tauhid tadi. Sebagian lagi mereka talbiyah tapi tidak menghayati. Sudahlah talbiyahnya tadi sedikit, banyak tidurnya, banyak ngobrolnya, talbiyahnya sedikit, udahlah sedikit, tidak faham pula maknanya. Ya, ini subhanallah, ini musibah. Makanya kita dapati tadi tidak sedikit orang-orang yang pulang haji, pulang umroh, tidak memberikan dampak yang bagus bagi masyarakatnya. Tetap dia dengan kemaksiatannya, tetap dia dengan makan harta haramnya, tetap nipu orang, wa iyyazubillah. Ya. Maka ini hendaklah menjadi perhatian kita. Ya, agar apa? Agar ibadah kita dapat maksimal, dan ibadah haji dan umroh yang kita jalankan menjadikan iman kita meningkat, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Taala, menjadikan kita insan yang semakin bertakwa dengan Allah Taala, menjadikan kita semakin takut dengan Allah Taala. Ini jamaah milik Allah Taala, ya, yang hendaklah kita resapi benar-benar, agar perjalanan kita tidak menjadi perjalanan yang sia-sia, agar umroh kita, haji kita yang tadi kita keluar biaya besar, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, tinggalkan pekerjaan, bisnis kita tinggalkan, tidak berakhir sia-sia. Apalagi ini waktunya sebentar sekali. Dahulu jamaah milik Allah Taala, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang mereka berangkat umroh haji bersama Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 500 kilo. Dan kalau pakai jalan kaki dulu para sahabat itu butuh waktu ya kurang lebih 1 pekan. 1 pekan baru sampai dari Madinah ke Mekah. Panjang waktunya. Adapun sekarang alhamdulillah Allah Taala berikan kemudahan. Naik bis dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Artinya waktunya sebentar nih. Belum lagi kalau naik kereta. Kalau ada kereta cepat 1 jam nyampai. 1 jaman. Subhanallah. Artinya apa? Waktunya udah semakin pendek. Ini waktu yang kita gunakan harusnya untuk apa? Untuk memperbanyak talbiyah tadi. Waktunya pendek, tinggal cuma 5 jam. Ya, cuma 5 jam. Itu pun habis untuk tidur. Cuma 5 jam habis untuk ngobrol. Habis untuk WhatsAppan. Update status terus. Padahal cuma 5 jam. Ini kalau pakai bis. Kalau pakai kereta 1 jam. 1 jaman, subhanallah. Artinya ini kita tidak lama gitu loh. Tidak lama untuk bertalbiyah ini. Ya, maka hendaklah peluang yang sebentar ini jangan kita lalaikan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat meraih ganjaran yang besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi anda rasa ini saja yang dapat anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga yang sedikit dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.